Selamat pagi anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, sebelum proses KBM ini kita mulai, alangkah baiknya marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga kita selalu dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Najib, Muhammad Belden, Kalila, Sukma. Alhamdulillah pada hari ini kalian hadir semua untuk melaksanakan proses KBM pembelajaran kita tentang pelajaran akidah akhlak yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang materi kita, jadi yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun Islam. Kalau yang rukun Islam itu terdiri dari 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat yang bunyinya apa nak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini tentang rukun iman. Jadi yang namanya rukun iman itu ada 6. Rukun Islam ada 5, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, kita beriman kepada Allah. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, kita beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, pada materi hari ini Bapak akan membahas tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi yang Bapak jelaskan, rukun iman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa nak? Najib? Ke-1, ke-3. Jadi rukun iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian materi yang akan kita bahas, 1, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Yang kedua, masalah dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah dan bahasanya apa saja. Kemudian yang keempat, hikmah beriman kepada kitab Allah. Anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah bahwasanya kita mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.
Ya, jadi yang namanya beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Jumlah kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Pertama Zabur, yang kedua Injil, kemudian yang ketiga Taurat, dan yang keempat Al-Quran. Ini yang wajib kita imani. Ada 4 kitab-kitab Allah. Apa aja pertama? Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah di sini Jadi jumlah kitab-kitab Allah itu ada 4. 1 Zabur, Nabi Allah Daud alaihissalam. Kedua Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga Injil, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat Nabi Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maksudnya kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Jadi sebagai petunjuk, pedoman bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat kedua. Kemudian penjelasan dari kitab Zabur alaihissalam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang dijelaskan pada surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-55. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikarunianya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Ya. Bapak sudah menjelaskan pertama kitab apa tadi nak? Pertama kitab apa? Yang tadi Bapak jelaskan? Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, ini kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Maaf ya Naya, karena infokusnya rusak jadi kita agak terganggu sedikit. Tapi tidak menurunkan rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Bapak jelaskan saja. Ya. Kemudian kitab Injil. Ya. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman artinya, dan kami ingkari jejak mereka ya dengan Isa putra Maryam, ya, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat
membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat ke-46. Anak-anakku sekalian, pada 3 kitab ini daripada Injil, Taurat, Zabur, dan Injil, Taurat, Zabur, ya, 3 kitab ini udah Allah angkat. Yang aslinya sudah tidak ada. Sekarang buatan, banyak kitab Injil yang udah diubah-ubah sama manusia, ya, yang diubah-ubah sama manusia, ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas daripada kitab Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang Allah jaga kemurniannya sampai hari kiamat nanti, ya. Jadi kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah, artinya Maha suci Allah, ya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, ya. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan Bapak mungkin kalian bisa pahami, ya. Bapak ulang sekali lagi. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Yang pertama sebutin Najib, ya, Injil sama Nabi Allah Isa. Kemudian Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kalian sudah banyak yang paham mengenai tentang rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Sedikit Bapak akan menjelaskan dalil naklinya. Dalil nakli di sini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Al-Baqarah ayat 136. Dalil naklinya terdapat pada surah Al-Baqarah, ya, dicatat. Dalil naklinya yang pertama terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 136. Yang kedua surah An-Nisa ayat 136. Ya, kemudian itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan menyampaikan risalahnya, ya. Kemudian tadi kita akan membahas tentang hikmah, ya. Anak-anakku sekalian, ya, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang ingin ditanyakan, anak-anakku sekalian? Ya, Najib? Ya. Dalil nakli itu pada surah Al-Baqarah ayat 136. Nah, ya, kamu buka ayatnya, ya, kamu lihat terjemahannya, ya. Ya, pada hari ini materi kita cukupkan, ya, karena waktu sudah habis. Kita cukupkan dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.